Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak di antara kita yang mengandalkan kekuatan akal ketimbang kekuatan spiritual. Tidak salah, tetapi tidak cukup. Mengapa? Karena tantangan kehidupan ke depan ini, akselerasinya lari kencang seperti deret ukur, sementara kompetensi SDM kita menghadapi tantangan itu berjalan lamban seperti deret hitung. Artinya dari waktu ke waktu semakin ada kesenjangan, disparitas antara tantangan di satu sisi dan kompetensi di sisi yang lain. Oleh karena itu perlu penguatan spiritual. Boleh saja Anda kuat secara fisik. Yang ibu-ibu cantik secara fisik, cerdas intelektual, kaya finansial, matang emosional. Tetapi kalau Anda tidak kokoh spiritual, Anda belum tentu lolos melewati tantangan krisis kehidupan ini. Nah, bagaimana mengakses kekuatan spiritual itu? Yakinlah bahwa bersama Allah kita bisa. Kenapa begitu? Iman itu artinya percaya. Mestinya orang yang beriman adalah sosok yang percaya diri, pede, menghadapi tantangan apapun dan dimanapun. Pede bukan sombong, aku kok, bukan. Tetapi pede karena punya Allah yang maha bisa, maha sempurna. Pede menghadapi masa lalu namanya syukur, pede menghadapi masa depan namanya sabar atau optimis. Kalau ada orang mengaku beriman, kok tidak pede, tidak syukur dan tidak sabar, tidak optimis, maka saya khawatir ada masalah dalam keberimanannya. Meskipun tiap malam mereka zikir pakai Asmaul Husna, pakai tasbih sampai merotoli. Tetapi kok tidak pede, ada something wrong di dalam keyakinannya. Nah, itulah maka perlu mengakses Allah. Tak heran kalau Nabi bersabda, al-imanu iman itu nisfahu asyukru, nisfahu asabru. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. Ada kisah keluarga ahli surga yang bermodal syukur dan sabar. Si suami orang Ethiopia. Orang Ethiopia itu kulitnya hanya ada dua. Kalau nggak hitam ya hitam pol. Istrinya alhamdulillah orang Palestina putih, cantik begitu. Saking cantiknya sang suami ngelihatin terus kemanapun istrinya pergi. Sampai istrinya salting, salah tingkah sambil bertanya, kenapa Topa? Kok kamu ngelihatin terus begitu? Kata suaminya, apakah aku tidak boleh menjadi suami yang bersyukur? Ingatasi saya sehitam ini kok dapat istri jodoh secantik kamu. Kata istrinya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ini menjadi tiket kita berdua masuk surga. Papa masuk surga lewat pintu syukur, sedangkan saya masuk surga lewat pintu sabar. Sabar ya. Dapat suami hitam, pelit, ngamuan ya. Itu bisa jadi menjadi pintu surga kita semuanya. Nah, tidak hanya sikap itu, tetapi orang-orang yang selalu positif melihat keadaan yang terjadi akan mempunyai sikap antusiasme. Ya, bahasa Yunani entheos, di dalam Tuhan. Kata Dr. Shigeo Haruyama dalam buku The Miracle of Endorphin, orang yang bekerja dengan antusiasme dari badannya keluar hormon kebahagiaan, namanya beta endorphin. Maka orangnya akan senyum, antusias, semangat. Ya. Sebaliknya orang yang tidak punya antusiasme dari badannya keluar hormon kesedihan, namanya noradrenalin. Orang itu biasanya manyun, mencupu, kayak bim. Ya, nggak ada energi, nggak ada aura positif di dalamnya. Orang begitu biasanya sulit rezekinya. Makanya dalam Islam ibadah itu sedekah yang paling enteng. Jangan hanya lihat sedekahnya, tetapi itu mengundang rezeki dari langit. Warren Buffett, orang paling kaya pun mengakui bahwa orang sukses bukanlah orang yang hebat dalam segala hal, tapi orang yang mampu menemukan hal sederhana dalam dirinya lalu mensyukurinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.